Dasar dari adisi kemarin, ya, analog to digital converter itu adalah OPM ya. Jadi kita harus pelajari sedikit untuk pengetahuan ke adisinya itu. Ya, di rangkaian OPM ini sebenarnya ada beberapa rangkaian yang akan kita pelajari, yaitu non-inverting, inverting, adder, dan differential amplifier. Kemarin sudah sedikit kita bahas mengenai ketiga atau keempat rangkaian ini ya. Sekarang saya ulangi sebentar. Yang pertama itu adalah rangkaian non-inverting. Non-inverting itu invert ya. Invert itu artinya tidak membalik. Nah, tugasnya apa rangkaian non-inverting ini? Tugasnya adalah untuk menguatkan tegangan. Semua jenis rangkaian op amp ini digunakan untuk menguatkan tegangan atau mengolah tegangan ya. Jadi yang pertama adalah non-inverting. Non-inverting itu rangkaiannya adalah seperti ini. Ya, kalau kita lihat rangkaiannya adalah seperti ini. Di sini ada Vin, ya. Kemudian di sini ada RF dan di sini ada RG. Ya, jadi kalau kita lihat rangkaiannya seperti ini. Vin ini masuk ke plus, sedangkan RF sama RG di sini seperti pembagi tegangan. Nah, rangkaian di sini dicuplik ya, dia akan masuk ke minus ini. Ya. Jadi RF sama RG, itu RF-nya untuk umpan balik, kemudian RG-nya adalah untuk ke ground. Ya, rangkaiannya seperti ini. Nah, kemudian apa penguatannya? Penguatannya itu adalah ini. Penguatannya dari rangkaian ini adalah 1 ya, plus RF yang ini ya, yang umpan balik ini, plus RG-nya. Ya, 1 plus RF per RG ya. Jadi kalau berapa penguatannya ini? Penguatannya itu rumusnya itu adalah 1 ditambah pembagian RF dan RG. Gitu. Kemudian jangan lupa rangkaiannya juga seperti ini, wajib ini hafal. Kemudian yang kedua itu adalah rangkaian dari rangkaian non-inverting, kemudian yang kedua adalah inverting. Nah, sifatnya inverting itu adalah kembali fasa. Jadi kalau kita punya tegangan positif dia jadi negatif, kalau kita punya sinyal negatif dia jadi positif. Nah, dikuatkan dengan dibalik fasanya. Nah, apa rumusnya? Rumusnya itu RF per RG saja, tambah 1 ya. Kebetulan kalau dia di sini RF per RG ada minusnya, karena dia inverting. Ya, inverting. Kalau inverting ini inputnya masih dari main. Jangan lupa di sini ada umpan balik yang mana RF dan RG yang dari input Vin. Nah, di sini sifatnya itu adalah membalik. Jadi kalau kita punya rangkaian seperti ini, itu penguatannya bisa minus setengah, bisa minus 2, bisa minus pecahan atau minus bilangan di atas 1. Ya, minus di atas 1. Namun kalau kita punya rangkaian seperti ini rangkaiannya itu adalah penguatannya di atas 1 saja. Penguatannya di atas 1, jadi tidak bisa di bawah 1. Ya. Karena apa? Karena di sini ada 1 plus. Tidak bisa pecahan maksud saya. Tidak bisa pecahan. Jadi kalau rangkaian seperti ini, ya, ini penguatannya lebih dari 1. Artinya tidak terjadi pelemahan. Jadi sinyal yang dimasukkan ke rangkaian ini pasti akan dibesarkan. Kecuali kalau rangkaian yang ini, yang penguat inverting, ya, penguat inverting ini, itu penguatannya bisa melakukan pelemahan seperti minus setengah, ya, minus 3/4. Jadi sinyalnya besar itu, ya, dikecilkan gitu. Bentuk sinyal besar dikecilkan. Nah, minus ini tandanya untuk apa? Minus ini tandanya untuk dia berbalik fasa. Ya, kalau ada minus 5, minus 3 gitu, jadi dari positif menjadi negatifnya. Kemudian rangkaian yang ketiga, ya, rangkaian yang ketiga itu adalah adder, mas. Ya, rangkaian yang ketiga ini adalah adder, di mana adder ini adalah penguatannya berdasarkan nilai resistor masing-masing. Ya, dia cikal bakalnya adalah rangkaian inverting. Jadi kalau kita lihat di sini rumusnya kan RF1, RF2, RF per Rn dan seterusnya. Nah, ini sama dengan penguat inverting, ya. Nah, kebetulan di sini harus ada minusnya ya, minus RF per R1 V1 dan seterusnya. Ini adalah penjumlahannya. Ya, ini nanti dihafalkan ya, wajib dihafalkan ini. Kemudian rangkaian yang ketiga itu adalah rangkaian yang keempat ini adalah penguat diferensial. Penguat diferensial itu rumusnya adalah ini. Penguat diferensial itu rumusnya adalah RF sama dengan ini kalau kita lihat ya, V plus yang ini itu kebetulan V2 dikurangi dengan V min yang ini ya, atau V1 ini. Ya. Kemudian A ini adalah penguatan dari RF bagi R1. Ya. Jadi, saya ulang lagi, yang V out itu adalah rumusnya adalah sama dengan A itu penguatannya RF per R1. Penguatan dikali dengan V plus itu kalau kita lihat di sini ya, V plus yang ini saya anggap V2 ya, karena V-nya plus ini, V2 ini tegangannya berapa, dikurangi dengan V min-nya ini V1. Dengan rumus RF per R1 ya. Nah, syaratnya apa? Agar bisa RF per R1, RF ini harus sama dengan R yang di bawah ini, R1 harus sama dengan nilainya R2 ini. Jadi rumus yang tadi saya sebutkan itu berlaku. Kalau tidak, berarti apa? Berarti tidak berlaku. Kita harus mencari rumus sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Rumusnya lebih kompleks ya. Namun kalau dengan RF sama dengan RB, ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini, maka rumus RF per R1 itu berlaku. Nah, kita lanjut ya. Untuk A-nya tadi itu apa, Pak? A itu penguat. Ya. Nilainya bagaimana? RF per R1. R1 per RF. RF per R1. Ya, ini dibagi ini. Atau ini dibagi ini. Dengan syarat ya, syaratnya agar bisa rumus RF per R1 itu
ini RF ini sama dengan RB dan R1 sama dengan R2. Gampang kan dan perhitungannya. Nah, kita lihat di sini ya. Berapa tegangan VO dari rangkaian non inverting 2 kali jika VN-nya 5 volt ya. Kalau kita lihat di sini berapa tegangan VO rangkaian non inverting 2 kali ya. 2 kali ini jadinya jika VN-nya 5 volt berarti VO-nya berapa? Ya tinggal dikali 2 dikalikan 5 gitu ya. 2 dikalikan 5 kan 10. Nah, kemudian rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya kita ambil dari atas ini ya. Rangkaian non inverting itu adalah seperti ini. Ini ya. Penguatannya berapa tadi? Penguatannya 2. Terus di sini VN-nya tadi berapa? VN-nya itu 10 volt. Ya, 5 volt. 5 volt. Nah, ininya penguatannya berapa? Penguatannya adalah 2 kali ya. Sehingga V-out-nya itu adalah 10 volt. Ya. Oke, kalau penguatannya ini 2 kali, berapa RF sama RG? Ya, gampang ini ya. Berapa RF sama RG? Kalau mananya ini 2 kali, berarti kan rumusnya itu adalah penguatan atau A penguatannya adalah 1 plus ini RF bagi RG ya. Tinggal kita dapatkan ini berapa. Kalau ininya 2, hanya 2 kali 1 ya plus plus RF per RG kan ya. Berapa RF per RG nya? Berapa ini? 2 boleh, RF sama R2 2 boleh, 5 boleh. Jadi nilainya itu adalah sama, RF sama RG nilainya sama. Boleh di sini 2 kilo ya. Atau di sini 2 kilo. Atau bisa 10 kilo sama 10 kilo. Asal apa nilainya sama. Kalau rumusnya V plus min V min berarti voltase minnya 0 lah ya. Voltase nolnya, voltase ini Minnya 0 berarti. voltase Yang yang umpan balik itu Pak. oh itu kita nggak usah ngurus itu, kita nggak usah ngurus ini VN-nya berapa, nggak usah, ini nggak usah kita urusi berapa tegangan di sini itu berapa, nggak usah mas. Dan pasti kita nanti kalau praktek atau nilai apa praktikalnya ya, ini nanti di sini ya berarti 2 kilo 2 kilo gitu, sini 10 volt hitung, kita nggak usah ngurusi. 2 kilo 2 kilo. Nah ini loh kan ini ya 1 plus RF kali RG, jadi VOut itu sama dengan 1 plus RF per RG dikalikan VIN ini ya, kalikan VIN ini. Kalau VN-nya tadi 5, berarti kan ini kan penguatannya 2, jadi kan 10 loh tadi loh. Nah, sekarang nyari RF sama RG-nya. Tadi kan 2, berarti RF sama RG-nya kan bisa sama gitu. Nah, ini kan sama dengan 1 plus RF. A itu penguatan. 2 ini kan A itu penguatan kan. 2 ini kan 2 kalinya, yang penguatannya 2 kali tadi. Kemudian sama dengan 1 plus RF RG kan rumusnya itu kan. Ya, berapa RF sama RF plus RF bagi RG itu berapa? Kan 1. Nah, kalau 1 ini kan RF sama RG kan sama ya. Iya enggak? Iya enggak, Mas? Iya kan? Ini 1. Jadi kalau ini 1, ini bisa 2 kilo, ini 2 kilo. Ini nilainya RF sama RG ini harus sama. Ya, kalau nggak sama nanti kan nggak sesuai dengan persamaan yang ini gitu. Maaf. Jadi tiap jenis op-amp itu nyari V-out-nya rumusnya beda-beda. Udah enggak. Ini sama, tergantung rangkaiannya. Ya. Yang diferensial tadi kok A-nya RF per R1. Iya, tergantung rangkaiannya. Makanya tergantung rangkaiannya. Ya, kalau rangkaiannya ini kalau ini kan penguatan ini Non inverting. penguatan inverting. Jadi rumusnya itu tadi. Penguatnya adalah rumusnya adalah R2 1 plus RF per RD. Nah, kalau ini berarti apa? 1 plus yang saya gambar ini? RF per R1. Nah, kalau yang saya gambar ini berarti rumusnya adalah kalau yang saya gambar ini rumusnya adalah 1 plus R3 per R4. Gitu loh kan? Ya, bisa. Ini tegangan DC ya. Ini saya sambungkan di sini. Ini tadi berapa? 5 volt. R-nya 2 lah. R-nya 2. R-nya boleh terserah ini. R-nya itu masih boleh terserah, itu boleh. Karena kan tegangannya kan kalau kita lihat di sini ya, Mas. Ini 2 kali itu apa, Pak? 2 kali R. Ini boleh 10 kali, boleh 2 kali kan. Kalau ini 2 kali ya 2 kali deh. Yang itu loh, yang bukan 2 kali itu, Pak. 2 kali. 2 kali itu penguatannya. Nah, ini kan 10 ya. Jadi kalau ini ya, ini 5. Ini 5. Ini penguatannya 2 kali ya. Dia tegangannya jadi 10. Ya, kelihatan ini. Terus kalau ini saya ganti ya. Ini saya ganti 1. Berapa penguatannya? Ini kalau saya ganti 1, berapa penguatannya? Nah, ini saya ganti 1, tegangan inputnya saya ganti 1. Berapa penguatannya? Full? 2. Iya, tetap 2, kan nggak berubah. Ya. Nah, namun outputnya yang berubah. Berapa outputnya? 2. 2. Nah, ini 2. Nah, kalau ini saya ganti ya. Ini saya ganti misalkan di sini 4 gitu ya. 4. Oke, berapa penguatannya? 4. Ya. Berapa penguatannya? 1,5 salah? 1, 2, 2. Oh, 3, Pak. 3. Bisa ya? 3. Penguatannya dari mana?
Ini 3 dibagi per 4. 4 kilo bagi 2 kilo kan jadinya 2 tambah 1, hasilnya adalah 3. Jadi kalau ini 1 volt, ini berapa jadinya? 3. Jadinya gimana? Kalau di play 3 itu. Iya, di play 3. Ya, gitu ya. Ya. Kalau di sini saya kasih minus ya. Dapat dengan sini kalau saya kasih minus 10. Oh, bisa ya, minus 2. Di sini minus 2. Berapa di sini? Minus juga lah, minus. Ya, minus berapa? Minus 6. Kenapa kok minus 6? Karena penguatannya 3. Penguatannya 3 kali, ya. Jadi kalau di sini jadinya minus 6 ya, minus 596 itu minus 6. Seperti itu, ya. Jadi, ya yang pertama ini adalah rangkaian apa namanya? Non inverting. Ya, jadi dia tidak balik bahasanya ya. Oke, ini nomor 1. Oke, nomor 2. Berapa output? Nomor 2 ini. Berapa tegangan output dari rangkaian inverting minus 3 jika VIN-nya 1 volt? Berapa? 3 Pak. 3. Penguatannya itu adalah minus 3 ya. Jika VIN 1 volt, maka berapa voltnya? Minus 3. Oke, kita gambar dulu. Oh, kita ke sini dulu. Bukan pembalik tadi Pak. Iya, ini kan pembalik. Betul. Ini kan pembalik nih, mana nih? Nah, tuh. Ini kan pembalik ya, jadi dia membalik. Jadi ini kan 1 volt tuh. Karena ini minus 3, jadinya adalah minus 3. VO-nya adalah minus 3. Rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya adalah seperti, kita lihat dulu di atas. Oh, pembaliknya itu jadi di penguatannya itu Pak. Betul, penguatannya di balik itu. Rangkaiannya seperti ini ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini ada RG, ini ada RF ya. Nah, kalau pemain 3 berarti berapa RF, berapa RG? Perbandingannya sepertiga ya. Ya. Kalau umpamanya di sini RF itu 15 kilo, maka di RG adalah 5 kilo. Kalau di sini 3 kilo, berarti RG-nya adalah 1 kilo. Jadi inverting minus 3 penguatannya, PI-nya adalah 1. Lah berapa RF sama RG-nya? Berapa kilo? Berapa kilo sama berapa kilo? 3. Berapa? RF-nya 3. RF-nya 3. 3 apa? 3 kilo. 3 kilo. Nah, ini tak hapus ini. Ini hapus. Oke. Berapa? Ini 3 kilo sama berapa di sini? 1 ya, Pak? Iya, 1 apa, Pul? 1 kilo. 1 kilo. Oke, ada lagi? Kalau 9 kilo dan berapa di sini? Kalau pakai 9 kilo? 3 kilo. 3 kilo. Oke. Tadi berapa di sini? Tegangannya berapa tadi? 1 volt ya? 1 volt. Ya, sini 1 volt. PO-nya berapa, Pul? Sini. Rumusnya beda, PO-nya berapa ini, Pul? 3. Min 3. Yo, min 3 volt. Ya, gambar sini ya. Oke, kita naikkan sini, Pul. Oke, ini kan rangkaiannya beda ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau gambar ya, pastikan di sini kalau memang seperti ini kan, ya di umpan baliknya itu ke positif toh. Nah, ini juga harus ada umpan baliknya ke negatif kan. Ini juga harus sama, umpan baliknya ke negatif. Ya. Inputnya nanti dari sini gitu. Ini bongkar dulu. Ini ke sini. Sana ya. Jadi ini jadi inputnya, ini umpan baliknya. Umpan balik itu tetap ya. Nah, kemudian yang groundnya mana? Yang groundnya yang plus ini. Ya, yang groundnya yang plus ini. Ya, yang blokernya yang plus itu inputnya dari sini. Tadi berapa penguatannya? Minus 3 ya. Minus 3. Ini saya di sini ambil 3. Kemudian di sini ambil 1. Di sini tadi 1 volt. Nah, 1 volt. Ini masuk ke sini ya. Nah, berapa? Ya, ini minus 3 ya, minus 2,97. Berarti minus 3. Nah, jadi yang pertanyaan yang tadi, persoalan yang tadi itu minus 3 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah minus 2,97 atau minus 3. Nah, kalau kita ganti di sini, ini kan tadi positif negatif ya. Kita ganti di sini negatif gitu maksud saya. Minus 1 ya, minus 1 di sini minus 1, berapa di sini? Di sini adalah jadinya 3. Minus 1 dikalikan minus 3 jadinya adalah 3 tegangannya. Oke, kalau di sini saya ganti lagi, kalau di sini 9. Kemudian di sini 3. Penguatannya berapa ini? Ini 9, ini 3. Berapa penguatannya? 3. 3. Jadinya berapa di sini? Ini tadi minus 1. Ini berapa jadinya? 3. Jadinya 3. Ya gitu. Bisa ya? Bisa ngitungnya ini ya?
tinggal baca gambarnya ini ya, jangan sampai keliru ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nomor 3, tentukan dengan rangkaian error dengan penguatan -3 dan -1 kali ya. Rangkaian error itu adalah rangkaian penjumlah, dia punya penguatan masing-masing ya, -3 sama -1 di situ contohnya apa soalnya. Mana yang error itu bentuknya itu seperti ini nih, yang tadi terakhir tadi ada cabangnya banyak itu. Ini. Nah ini nih, ini adalah error ya. Error itu tadi penguatannya kan cuma dua ya, penguatannya kan ada dua buah. Yang pertama adalah 1 kali ya, -1 kali biasanya ya. Ini -3 sama -1, penguatannya -3 dan -1 ya. Nih penguatannya untuk rangkaian error -3 dan -1. Oke, di sini ada 3 buah. Kalau kita lihat di sini ada 3 buah input, namun yang dibutuhkan itu hanya 2 saja. Kenapa 2 saja? Terlihat dari penguatannya tadi, -3 sama -1 ya. Sehingga kalau butuh 2, yang satu ini dihapus. Nah, dihapus ini. Sehingga nanti ini jadinya seperti ini. Ya, oke, yang pertama dulu sampai di sini. Masih bingung nggak? Yang tadi dari input apa itu 3 itu jadi 2 gitu. Ini tadi. Nah, rangkaian ini itu penguatannya bisa macam-macam rangkaian seperti ini. Ya. Tadi kan asal mulanya kan ini nih. Oke. Nah, misalnya kan ini ya. Kalau ini berarti penguatannya ada tiga buah gitu, karena resistornya ada 3 buah. Ya. Yang ini, atau banyak itu ya, kan dari resistor yang di sini ada berapa. Nah, kalau secara kasat mata ini ada 3 buah resistor ya, 3 buah atau 4 buah resistor ini, yang mana di sini ada R1, R2 dan Rn. Nah, di sini kalau mamanya secara kasat mata ini ada 3 buah penguatan. Padahal yang dibutuhkan itu hanya -3 kali sama -1 kali, gitu kan? Ya. Berarti kan cuma 2 tuh, -3 sama -1. Yang ini dihilangkan gitu, nggak dipakai gitu mas ya, ini nggak dipakai, sehingga tinggal 2 saja. Nah, ini mau yang mana, ini yang mau yang mana gitu ya, ini boleh ini atau boleh atasnya, terserah ya. Gitu. Oke, sekarang kita yang 1 kali dulu, 1 kali mau yang atas sama bawah terserah, 1 kali ini mau yang inilah 1 kali. Kalau 1 kali kan rumusnya apa kalau penguat ini? Kalau penguat ini sama dengan penguat yang terakhir tadi adalah inverting ya, jadi RF bagi R2 itu 1 kali nanti jadinya. Berapa RF-nya, berapa R2-nya. Ya. Kita ambil aja di sini, saya pakai 9 ya. Saya pakai di sini 9K ya. Sama yang di sini 9K ya. Boleh ya. Ini jadinya adalah 9 kali. -1 kali. Boleh ini? Yang ini, yang pertama ini. Boleh nggak? 9 kilo bagi 9 kilo. 1 kan 1 hasilnya, -1 ya. Kalau ya. Oke. Sekarang kalau ini sudah, ini yang 1 kali sudah, oke. Sekarang yang 3 kali. Nah, 3 kali ini yang mana? 3 kali ini bagi ini, ya. Tinggal cari R1. Berapa nilai R1? 3 ya. 3K. RF dibagi R kan? Iya, RF dibagi R1 ini. Jadi ini 3K. Oke. Yang bawah itu untuk 1 kali, ya. Yang atas untuk 3 kali, ya. Paham sampai sini? Ya, yang ini, yang 1 kali ini 9 kilo bagi 9 kilo ini 1 kali kan. Penguatan yang kedua 9 kilo bagi 3 kilo kan, 3 kali, -3 kali jadinya. Oke, itu ya. Jadi rangkaiannya adalah seperti ini. Kita coba rangkaiannya di sini. Ya, karena bentuk rangkaiannya seperti ini ya. Jadi kita harus tahu apa yang ditambah di mana gitu. Ya, bentuknya seperti ini kita ubah menjadi seperti ini ya. Bentuknya seperti ini yang tadi ini kita ubah jadi sini. Oke. Ini kita tambah apa? Tambahin resistor yang di sini. Ya. Jadi resistornya tambah di sini. Kemudian ini ada lagi 1 lagi, yang ya. Oke. Di soal ada berapa ininya? Oh, nggak ada, cuma ini aja. Tentukan rangkaian adder. Jadi cukup sampai di sini sebenarnya. Cukup sampai di sini. Nggak apa-apa kita simulasikan. Oke, kita lihat di sini. Tadi di sini pakai 9K ya. Ini pakai 3K. Berarti di sini adalah 9K untuk penguatan 1 kalinya. Ya. Oke, nanti penguatannya ini dijadikan 1 mas, digabung. Contoh ini saya contohkan ya. Ini 1 volt. Kemudian ini 2 volt. Oke, berapa voltnya? Ini berapa? Berapa dulu nih? 1 dikalikan -3 berapa? -3. -3 ditambah 2 dikali -1. 2
minus 2. Berapa ini? -5. Minus 5. Jadi tegangannya di sini adalah minus 5 volt. Nah, gitu. Bisa ya? Jadi dijumlahkan itu juga satu-satu ya, hitung juga satu-satu. Ini kali ini ditambah ini dikalikan ini ya, ini jadikan minus 5 ya. Nah, jadinya ini voltnya ini adalah minus 5. Ya, kita buktikan di sini. Yang tadi itu adalah penguatan 3 kalinya itu 1. Ini penguatan 3 kali 1. Ini 1 ya. Kemudian penguatan yang minus 1 kali itu 2 volt. Ini 2 volt berarti. Ya. Cek lagi. Ini 1, ini 2. Ya. Oke, kita lihat dulu. Benar ini ya. Nah, itu hasilnya minus 4,91 ya, minus 5. Nah, gitu ngitungnya ya, Mas. Gampang kan ya? Ini ya, berapa rangkaian non inverting? Ini ini gampang ini ya, kalian anu sendiri nanti. Nah, saya ingin ke sini. Ya, ini yang khusus ini. Berapa output tegangan rangkaian diferensial 2 kali 3 Vin plus 5 Vin min minima. Oke. Kita ambil dulu rangkaiannya. Ya, berapa hasilnya? Ya, 40. Vin ya betul, jawabannya 40. Jawabannya 20, Mas. Ya 20. Ya, jadi V out ini kalau menurut rumus ya, A dikalikan dengan ya, V yang plus dikurangi dengan ya V yang min. Ya, ini. Ini adalah 10. Kalau bisa 10, ini A-nya itu adalah 2. Kemudian ini V plusnya itu 5. 5 kurangi minus 5. 5 kurangi minus 5 kan 10 toh. Jadinya ini adalah 20 ya. 20 volt. Oke. Nah, sekarang kita gimana cara ngerancangnya? Ngerancangnya ini kita ambil di atas. Ya, ini rangkaiannya. Nah, kita lihat di sini ya. Berapa nilainya jika ini penguatannya harus 2? Berarti kan kita butuh RF yang R di sini itu 2 kilo, ini 1 kilo kan, ya. Jadi yang ini adalah 2 kilo. Kemudian yang ini adalah 1 kilo. Nah, kemudian karena ini harus penguat diferensial dengan rumus seperti ini, maka ini harus sama dengan ini. Ya. Ini sama dengan ini. Dan ini harus sama dengan ini. Ya, itu syaratnya. Nah, berapa? Di sini PI-nya berapa? PI-nya plus 5 volt. PI yang plus yang mana? Yang ini ya. Jadi di sini 5 volt. Kemudian yang di atasnya ini adalah minus 5 volt. Minus 5 volt. Jadinya ini terletaknya di sini. Nah, ini kalau dihitung hasilnya 20 volt akan keluar di sini. 10 volt. Ya, akan keluar di situ. Nah, oke, kita coba di sini. Oke, kita bisa gunakan rangkaian yang mana terserah. Pakai rangkaian ini boleh, rangkaian atas boleh. Ya, kalau kita lihat di sini rangkaiannya kan, nah, ini minusan di atas, minus di bawah. Boleh kita balik-balik itu boleh. Yang penting ngerti. Kayak gini nih saya balik ini boleh nih. Nah, yang ini aja lah. Ini ya. Saya copy, saya taruh sini. Kemudian ini saya rotate ya. Apa? Blok rotate ini. Di ini ya, di sini kan bisa ya. Ya ini ya. Ini del dulu. Dan ini saya drag ke atas. Dan ininya saya gabungkan di sini kan bisa ya. Ini nanti aja. Nah, kemudian ini ya. Saya copy, blok copy. Ini masuk ke sini ya. Jangan lupa yang di sini harus ada groundnya. Oke, jadi. Nah, terus dibutuhkan apa? Dibutuhkan terminal input ya. Inputnya tadi berapa tuh? Ini yang minus itu tadi minus 5 ya. Yang ini 5 ya. Ini adalah berapa pun? 5 20. Itu outputnya. Ini minus 5. Ya betul ya. Oh, penguatannya berapa tadi? Penguatannya ya, 2 kali ya. 2 kali. 2 kali. Ini kalau mama 2 kali ini pakai 2 kilo. Ini juga 2 kilo. Ya, 20 ya tadi. Nah, gitu. Oke, di sini ini adalah minus 5 dan di sini adalah 5. Oke. Sehingga di sini adalah 20. Kalau penguatannya 3 kali, penguatannya 3 kali berarti ini saya ganti ya, 2 ini saya ganti. Ini saya ganti 3. Bawahnya juga harus diganti 3 juga. Sehingga hasilnya adalah 30 plus 30. Gitu. Ya. Begitu kira-kira ya.
Jadi kalau di sini ada 5 ya. Ini minus, ini tadi berapa? Minus 5, ini 5, hasilnya kan 5 dikurangi minus 5, 10 dikalikan penguatan ini. Jadilah seperti itu tadi. Oke, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Ya, nanti ini dicoba ya, nanti coba kita bahas ya. Nah, ini kan sudah 1 2 ini sudah, nanti lanjutannya ini. Nomor 7. Oke. Nomor 7 itu minus setengah, PN 10. Jadinya berapa ini PO-nya? PO-nya berapa? 5 ya. Oh iya. Terus yang ini PN-nya minus 1. Berarti minus berarti ya, minus 5. 5. Nomor 9 20. minus 20 sama kayak tadi yo. Terus yang nomor 10 belum. Oke. Ya itu. Inverting minus 1,5. Inverting. Oke, yang ini ya. Ini adalah yang kekuatannya adalah minus setengah. Kalau minus setengah kan berarti banyak di sini kan, ya. Berarti sepernya. Kalau sepernya berarti ini lebih sedikit, ya. Setengah tadi kan. Kalau setengah kita ambil aja di sini 2 kilo. Ya, 2 kilo. Satunya adalah 4 kilo. Ya. Ini adalah 4 kilo. Ya, ininya 4 kilo. Jadi kalau dihitung 2 kilo bagi 4 kilo itu adalah sama dengan minus setengah. Kemudian jika VO-nya adalah VI-nya 10 volt, kita di sini ganti 10 volt. Berapa jadinya? Minus 5. Ya betul ya, 10 dikalikan minus setengah. Jadinya adalah minus 5. Itu betul. Non-inverting 5 kali jika VIN minus 1. Non-inverting 5 kali. Non-inverting kita ambil yang ini. Non-inverting 5 kali. 5, kalau 5 kali berarti 5 dikurangi 1. Hasilnya ada 4. Berapa perbandingan 4? Saya ambil aja kalau 4 di sini. Ya, di sini saya ambil kalau 4 kilo. Ya, 4 kilo sama 1 kilo. Ini 1 kilo. Jadinya 4 kilo di sini. Ini 1 kilo. 4 bagi 1, 4. Kemudian rumusnya ditambahi 1. Ya. Rumusnya itu adalah 1 plus R4 per R3 kan. Maaf kilo, saya kilo. Jadi perbandingan antara R3 ini dengan R4. Jadi di sini harus 4 kilo. Ya, ini adalah 1 kilo. Ya, 1 plus 4 jadinya 5. Penguatannya adalah 5. Kemudian PI-nya adalah minus 1 ya, non inverting PI-nya minus 1. Jadi kalau ini minus 1, ini diganti minus 1. Jadinya berapa ini? Minus 5. Ya, minus 5. Ya, sekitar minus 496 ini, minus 5. Terus, nah ini sudah ya, nggak saya bahas lagi. Ya, tadi kan sudah dikasih itu. Nah, ini sama ini ya. Yang nomor 9 sama. Nah, kemudian ini tentukan dengan rangkaian adder Vout itu sama dengan minus 5 Vin ini ya. Ini digambar ya. Tentukan rangkaian adder dengan Vout sama dengan minus 5 Vin plus minus 5. Oke, kita kesini dulu kita gambar. Nah, ini ya, kita ambil yang ini. Addernya itu ada 2 suku, berarti dia ada terjadi 2 penguatan ya. Vout minus 5 Vin dan plus minus 5. Nah, jadinya di sini ini ya. Vout-nya itu adalah yang ini minus 5 Vin dan minus 5. Berapa nilai resistornya? Kita cek di sini. Ini kan nggak tahu kita resistornya berapa. Ini berapa juga kita belum tahu ya. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada 2 suku ya. 2 suku suku ini ya, ada 2 ini. Minus 5 Vin plus minus 5. Oke. Di sini biasanya Vin-nya itu boleh dari sini terserah ini ya. Kalau seumpama di sini kita ambil aja di sini kan kalau di sini 5 kalau di sini 5 Vin, otomatis ini harus ada 5 Vin. Kalau penguatannya 1 ya. Kalau penguatannya 1 ya, penguatannya minus 1, di sini 5 Vin dan di sini adalah 5 volt. Di sini adalah 5 volt ya. Penguatannya otomatis kalau di sini kalau kita lihat seperti ini penguatannya 1. Kalau 1 berarti ambil aja di sini 2 kilo, semua 2 kilo berarti. Ini 2 kilo. Ya. Kemudian ininya 2 kilo juga. Dan ininya juga 2 kilo. Jadi 5 volt dikalikan minus 1, minus 5 volt. Ini juga dikalikan minus 1 juga minus 5 Vin. Nah, jelas seperti ini. Atau juga bisa. Berapa penguatannya 5? Itu bisa. Penguatannya 5, kalau ini kan, kalau ini penguatannya 1 ya. Kalau saya kepingin, ada yang kepingin penguatannya 5, boleh. Minus 5 gitu boleh. Ya. Berarti kalau pakai minus 5, ini ganti aja. Berapa? 5 kilo sama 1 kilo. Ini kalau ini 5 kilo, ya. Ini 1 kilo. Ini juga 1 kilo. Ini 5 kilo. 5 kilo sama 1 kali kan minus 5. Ya, minus 5. Ya, ini 5 Vin bagi minus 5 kan jadilah Vin sini. Vin ya. Kemudian ini minus 5 jadilah di sini 1. Volt.
ya 1 volt. Sehingga kalau kita kalikan ini kan minus 5 dikalikan 1 jadinya minus 5 V in dikali minus 5 ini jadi minus 5 V in ya ini. Ya, boleh lagi kalau seumpama nggak mau 1 volt tapi tetap V in boleh. Ini V in-nya tetap V in, namun ininya butuh yang 5 volt karena untuk mencari 1 volt itu kan sulit tuh. Ya, kan power supply itu biasanya 5 12 gitu ya. 5 12 plus minus 12 itu yang paling mudah. Jadilah di sini kita ubah lagi supaya di sini tetap 5 volt ya. Namun di sini harus kita ubah. Apa yang kita ubah? Ini tetap 5 volt karena power supply ya, masalah power supply misalkan gitu. Power supply-nya nggak ada yang 1 volt. Nih, kita cari 5 volt di sini. Apa yang kita ubah? Resistornya yang kita ubah. Mana yang kita ubah? Kan kalau kita lihat di sini 5, kalau ini penguatannya minus 5 kan di sini harusnya minus 25 ya. Nah, itu salah, nggak boleh ya. Jadi harus ada diubah. Ini kita ubah. Kalau ini kita lihat V in kali minus 5 ya, hasilnya minus 5 V in. Udah betul. Kalau yang ini 5 kali minus 5. Oh salah. Berarti apa yang diubah? Yang diubah apa? Resistornya. Ini kita ganti. Kita ganti di sini. Ya. Sehingga kalau kita hitung lagi 5 kali 5 kilo bagi 5 kilo kan minus 1, jadinya minus 5 ya. Kemudian V in kali minus 5 kan jadinya minus 5 V in. Nah, ini baru. Oke, ini baru yang kita inginkan. Ada V in, kemudian ada V in dan ada tegangan 5 volt. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke sini. Contoh saya kasih contoh dulu. Buatlah rangkaian op-amp dengan bersamaan. Nah, yang ini tadi yang saya bahas tadi ya. Satunya itu adalah plus minus 12 volt. Kemudian tegangan DC-nya itu 5 volt. Jadi, nanti mau nggak mau kita harus menggunakan tegangan 5 volt. Nggak perlu tegangan yang lain. Kayak seperti yang terakhir tadi itu. Nah, dia di sini punya persamaan V out kali V in plus 10 dengan rangkaian adder ya. V out ini ya. Out 0,5 ya dengan rangkaian adder. Rangkaian adder yang mana? Rangkaian yang terakhir tadi itu. Yang ini tadi. Oke, sini ya. Jadi yang di sini yang dibutuhkan itu adalah rangkaian adder seperti ini. Yang di sini butuh ini butuh juga, di sini butuh juga berapa? Ini butuh juga berapa? Ini dan ini berapa? Oke. Ya, yang dibutuhkan di sini itu sama dengan 0,5 V in ya ditambah dengan 10 ya. Kita gunakan rangkaian adder. Oke. Nah, power supply tadi power supply-nya itu kita butuh cuma kita harus berupaya agar tegangan power supply itu 5 volt ya dan plus minus 12 ya. Jadi di sini nggak boleh inputnya minus 5 itu nggak boleh, harus dari plus 5 volt. Oke, kita lihat di sini. Oke, faktor yang pertama di sini ada 0,5 V in. Oh, ini gampang nih. Kalau 0,5 V in berarti di sininya harus ada apa namanya? Harus ada minus V in gitu ya. Dan minus V in juga nggak boleh, harus plus ya. Harus plus V in sama plus 5 V in. Yang pertama untuk jadi 0,5 V in pasti di sini penguatannya setengah ya. Penguatan setengah itu adalah kalau saya ambil ini 1 kilo, ini 2 kilo ya, minus setengah. Di sini jadinya adalah minus V in. Ya, itu nggak boleh. Nanti kita ubah dulu. Ya, ini minus V in. Boleh nggak nanti ini nggak boleh selesai. Itu harus diproses lagi, proses lagi. Oke, di sini minus V in. Kemudian di sini 10 ya, 10. Nah, di sini 10 padahal di sini kita butuh kalau ini 10 berarti otomatis di sini berapa penguatannya supaya dia 10, boleh 2, boleh setengah terserah mau berapa. Kalau kita ambil 10 di sini berarti ini adalah 1 kilo ya. Jadi di sini minus 10 gitu. Ya. Ya, kita lihat, kita cek dulu. Minus V in kali setengah jadinya adalah 0,5 V in. Dan minus 10 kali minus 1 jadinya 10. Nah, namun kita lihat di sini nggak boleh ya. Di sini nggak boleh dalam arti nggak bolehnya apa? Karena yang dibutuhkan yang ada di power supply itu 5 volt. Nah, untuk jadi minus 10 bagaimana? Ya, untuk jadi minus 10 kita butuh rangkaian yang namanya rangkaian inverting untuk dari 5 volt ya ke minus 10. Butuh penguatan berapa? Butuh penguatan 2 kali. Ya, di sini 25 volt ya. Kemudian di sini ada rangkaian inverting sehingga dia bisa menjadi minus 10. Ini tadi adalah 5 volt ya. Kemudian kebutuhannya adalah minus 10. Ini minus 10. Ya, minus 10 ini nanti disambungkan aja ke sini ya. Sambungkan. Ya, dari sini ke sini. Nah, disambungkan. Ya kan? Ini minus 10. Nah, untuk 5 volt jadi minus 10 kita butuh penguatan minus 2. Jadi ya, di sini saya butuh 2 kilo sama di sini adalah butuh 1 kilo. Ya, jadi di sini adalah penguatannya adalah minus 2 kali. Kemudian di sini juga V in ya, V in di sini ya. V in di sini kan harusnya dari V in kemudian min V in. Berarti dia butuh seperti ini lagi dengan penguatan 1 kali. Di sini kita butuh minus V in yang outputnya minus V in dari V in. Kita butuh apa? Kita butuh penguat inverting. Ya, penguat inverting. Yang mana di sini adalah V in. Ya. Jadi saya hapus dulu.
Ini adalah V in. Nah, ini gabungkan di sini. Yes. Nah, berapa di sini nilai resistornya? Boleh 1 kilo atau 2 kilo, dan di sini harus 2 kilo. Nah, sehingga seperti ini. Ya. Sehingga untuk persamaan yang tadi didapatlah rangkaian op-amp seperti ini. Itu yang pertama, cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua yang kita bisa menggunakan yang simpel, agak simpel. Ya, yang kedua, Vout 0,5 Vin plus 10 ya. Ini bisa kita gunakan op-amp, rangkaian op-amp ya untuk membalik ini dulu ya. Jadi kalau kita di sini kita gunakan rangkaian inverting ya, inverting ini. Ini ya Vout-nya ini kita ambil dari sini gitu. Ini cara yang kedua ya. Ini Vout ya. Nah, di sini kita ubah dulu semua ini ke dalam kondisi minus ya, supaya nanti di sini jadi kondisi plus ya. Kan kalau ini di sini Vout-nya plus, di sini pasti V-nya minus. Kemudian kalau di sini Vout-nya minus, di sini jadinya plus gitu ya. Nah, ini kita ubah. Kita ubah jadi di sini adalah minus semua. Otomatis kalau ini saya jadikan minus atau pengalinya minus 1, berarti saya butuh di sini 2 kilo dan di sini 2 kilo. Sehingga Vout-nya di sini, V-nya di sini adalah untuk rangkaian ini Vout itu sama dengan minus 0,5 V-in kurangi dengan 10. Jangan dikalikan minus semua. Ya, dikalikan minus semua atau dibagi minus semua, ini jadilah V-in. V-in-nya ini, V-in dari sini ya. Ini miliknya ini. Mau dipecah di sini karena ini dua suku kan ya. Ini mau dipecah di sini. Jadi di sini saya sambungkan ya. Sambungkan di sini. Nah, saya sambungkan di sini. Berarti ini minus 0,5 V-in. Nah, di sini harus dapatlah V-in. Ini harus dapatlah 5 gitu, 5 volt. Berapa pembuat V-in dan 5 volt supaya dia jadi minus 0,5 dan minus 10. Ya, untuk minus 0,5 kita bisa gunakan 2 kilo dan 4 kilo ya pembaginya. Kemudian di sini berapa 5 volt kita gunakan 2 kilo dan 1 kilo. Ya. Nah, 5 dikalikan minus 2 kan minus 10. Kemudian V-in dikalikan minus setengah kan minus 0,5 V-in. Jadilah rangkaiannya seperti itu. Yang ini nih, yang ini aja lah penguat diferensial. Di sini penguat diferensial juga dua suku juga ya. Ini V plus sama V min-nya ya. Dengan tegangan di sini 5 volt. Nah, kita lihat di sini pakai yang ini penguat diferensial. Penguat diferensial yang mana? Yang ini. Nah, 5 V-in. Bentar. Ini outputnya ini adalah seperti ini ya. Oke, 5 V-in dan 2,5. Patokannya 5 V-in dan 2,5 itu adalah V-nya harus positif. Kemudian ada tegangan 5 volt. Nah, itu target kita untuk mengubah jadi 5 V-in plus 2,5. Oke, rangkaian yang pertama kita bisa gunakan di sini penguatannya 1 boleh. Ya, boleh kita gunakan. Di sini berapa dan di sini berapa, ini juga berapa, ini juga berapa. Nah, kalau di sini kita pakai 2 kilo untuk penguatan 1, otomatis semua di sini harus 2 kilo juga. Ya, seperti ini. Nah, sekarang masuk ke persukunya. Masuk ke ini. Oke, kita lihat di sini. Ya, yang di sini kurangi ini. Kita boleh di sini gunakan yang ini adalah 5 V-in ya. Kemudian yang di sininya adalah minus 2,5 volt ya. Minus 2,5 volt dari mana? Nah, ini 5 V-in ya. Salah. Ini 25. Ya, 2,5. Kan rumusnya itu adalah penguatan 1 yang V plus dikurangi V min ya. Ya, bener tadi ini minus ya. Nah, ini minus jadinya kan plus ya. Coba dilihat bener enggak? Bener ya. Ini pecah, ini 5 V-in ya dikurangi dengan minus 2,5. Dikurangi dengan dikurangi itu jadinya adalah plus ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Target kita selanjutnya adalah yang ini harus jadi V-in, yang ini harus jadi 5 volt gitu. Berapa yang dia bisa membuat jadi 5 V-in. Nah, kalau kita lihat di sini kalau 5 V-in ini kita butuh rangkaian non inverting ya. Rangkaian non inverting ini. Kita butuh rangkaian non inverting. Nah, ini kita butuh rangkaian non inverting untuk ini 5 V-in ini. Ini masuk sini nanti ya. Ini nanti masuk. Oke, berarti kalau ini 5 V-in ya. Kalau ini 5 V-in, maka di sini ya, maka di sini harus V-in gitu ya. Nah, ini V-in ya. Nah, kita cari berapa untuk jadi 5 V-in. Berarti kan penguatannya 5 ya.
VIN dikali berapa sama dengan 5 VIN, berarti penguatannya adalah 5. Nah, berapa perbandingan resistornya adalah 4 kali. Ya, jadi perbandingan RF dan RG itu 4 kali. Kalau itu berarti RF-nya saya ambil 4 kilo, RG-nya itu saya ambil 1 kilo. Ya, jadinya di sini. Ya, jadinya di sini VIN kali 5. Nah, kemudian di sini kan input itu dari 5 volt ke minus 2,5 ya. Berarti di sini kita membutuhkan penguat ini, apa namanya? Penguat inverting. Penguat inverting ini ya. Yang dari 5 volt ini menghasilkan tegangan minus 2,5. Ini. Cara ya 5 volt dibagi berapa sama dengan minus 2,5, dibagi setengah ya. Nah, gitu di sini saya ambil 2 kilo ya untuk jadi tengahnya. Kemudian di sini 4 kilo untuk jadi minus. Ya, jadilah di sini kalau 5 volt ya dikalikan minus setengah jadi 2,5. Kemudian di sini VIN dikalikan dengan 5 ya, penguatannya 5 jadilah 5 VIN. Kemudian ini penguatannya 1, karena ini penguatannya 1, maka tetap di sini 5 VIN ya. Ini dikurangi ya. Di sini butuh minus 2,5 volt sehingga di sini jadilah plus. Ya, seperti itu. Nah, jadilah sebuah rangkaian seperti itu. Oh, 1 plus minus 12 volt. Itu nanti kalau ini power supply ini ya, ini digunakan untuk input sini. Yang input ini dan ini. Kalau umpamanya untuk simulasi biasanya nggak dipakai gitu. Berarti yang dicari tekanan itu kayak berarti DC-nya yang ada 2 meter. Iya, nanti kalau pakai wajib ada itu. Kalau untuk teori ya, karena itu dianggap sudah terpower supply, sudah punya power supply jadi nggak bisa dipasang lagi. Jadi pecah dulu. Nah itu kebutuhannya dari 5 volt dan VIN. Tuh, yang pertama dipecah. Nah, pertama dipecah dulu, masuk ini masuk ini kan, kayak gini nih. Nah, ini dipecah dulu, yang satu masuk ini, yang satu masuk ini, sesuai dengan rumus ya. Nah, kemudian kan sudah dipecah nih. Yang satu kebutuhannya 5 volt, yang satu kebutuhannya VIN. Ya, berapa di sini? Berapa di sini? Gitu aja. Maksudnya VIN itu VIN itu V input. Jadi kalau mau kita simulasi ya, VIN ini adalah VIN. Kalau saya ambil sini 5 ya, ya kan berubah gitu kan. Nah, itu VIN. Kalau di sini VIN itu adalah nilai yang bisa berubah-ubah gitu ya. Kalau dikasih 5 volt berarti nilai yang sudah fix. Kayak misalkan ini nilainya fix nih, yang 5 volt ini fix ini. Ya, yang 5 volt ini. Itu fix. Kalau VIN ini nilainya nanti bisa berubah, bisa dikasih, bisa diberikan sinyal, ya, bisa diberikan sinyal sinus, sinyal kotak, sinyal segitiga dan lain-lain gitu. berarti kalau di AC nanti kan sama aja sumber DC juga kan dipakai. Nah, paling enak nanti kasihkan sinyal sinus saja. Ya. Untuk gini ya, saya ambilkan satu untuk saya coba kan. Oke, di sini kita ambil ini ya. Ini kita adil dulu. Ya. Kemudian apa itu? 1 kilo. Oh, bukan ya, bukan ini ya. Oh, yang ini nih. Yang ini. Ini 1 kilo. Ya. Kemudian 2 kilo sama 1 kilo. 2 kilo sama. Terus dia butuh apa lagi? Butuh penguat inverting ya. Inverting. Ini 2 kilo ya. 2 kilo. 1 kilo. 1 kilo, ini 2 kilo. Kemudian ini 1 kilo ya. Ini saja. Das. Ini nggak bisa dipakai. Ini juga. Jadi kebutuhan saya sekian lagi biar nggak bingung gambarnya ya. Ini untuk penguat inverting ya. Penguat inverting kan 2 nih di sini. Invertingnya 2 ya. Yang satu 5 volt, yang satu VIN ya. Yang ini penguatannya 2 kali, minus 2 kali, yang ini penguatannya kali gitu ya. Ini ya. Yang ini masuk ke sini ya. Ini penguatannya tadi butuhnya 2 kilo, berarti 2 kilo, ini 2 kilo. Kemudian di sini yang bawah butuh 1 kilo sama 2 kilo, penguatannya 2 kali. 1 kilo sama 2 kilo, oke. Masuk sini. Oke, kita cek dulu ya. Kalau seumpama di sini persamaan ini ya. Kalau saya kasih 5 di sini ya. 5 dikalikan 0,5 kan 2,5 tambah 10, 12,5 ya hasilnya. Nah, di sini ambil sebelum itu ini saya jadi 5 volt kan? 5 volt ya, inputnya ini 5 volt ya. Bukan input apa namanya? Nah, dari sumber itu 5 volt. Yang ini. Terus ini VIN-nya ini terserah mau pakai yang apa. Oke, kita cek dulu. 2 kilo, 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo. 1 kilo, 2 kilo. Ini penguatannya 1, yang ini penguatannya minus 2. Oke. Ya, seperti ini ya. Angkanya akan seperti ini.
Sekarang kita masukkan nilai variabel. Ini 0,5 VIN. VIN-nya ini yang ini ya, VIN-nya yang ini. Kita anggap VIN-nya yang ini gitu. Ya. Terus kalau kita masukkan di sini tadi 5 ya, 5 kali 0,5 kan 2,5 plus 10. Jadi 12,5 ya. Ini 5 tadi sudah, ini 5. Ya, itu jadi 12,5 ya. Ini 12,5. Berapa lagi? Kalau 1 ya. Ini VIN-nya saya Itu masuk 0,5 VIN itu gimana sih? 0,5 VIN itu artinya 0,5 dikali VIN. 0,5. Ya, Oh, 0,5 VIN itu artinya 0,5 dikalikan VIN ya. jadi VIN-nya kita bebas gitu, Pak. Bebas. Jadilah VIN-nya bebas. Ya. Coba kita cek lagi kalau di sini 1, VIN-nya 1. 1 dikalikan 0,5 berapa? 0,5 tambah 10 kan jadi 10,5 ya. Ini kita ubah. Ini kita ubah ini 1 ya. Nah, ini jadi 10,5. Nah, gitu Mas. Ya, gitu. Tadi itu bingung sama soalnya itu, Pak. Kenapa? 0,5 VIN tadi maksudnya. Oh, 0,5 VIN ya, ini 0,5 kali VIN. Kan sama dengan gini. Pernah tahu persamaan garis ya sama dengan 2x ya. 2x plus 5 itu pernah tahu ya? Iya, Pak. Ya sama dengan itu. Plus 10 itu 10 voltnya gitu. Iya, 10 voltnya.